Karel Satsui Tubun atau yang dikenal dengan KS Tubun lahir di Tual, Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. Ketika telah dewasa, dia memutuskan untuk masuk menjadi anggota Polri dan ia pun diterima, lalu mengikuti pendidikan polisi. Setelah lulus, dia ditempatkan di Kesatuan Brimob Ambon dengan pangkat agen polisi kelas 2 atau sekarang dikenal dengan Bayangkara 2 Polisi. Ia pun ditarik ke Jakarta dan memiliki pangkat agen polisi kelas 1 atau sekarang Bayangkara 1 Polisi. Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta, Karel Satsui Tubun atau KS Tubun adalah pahlawan revolusi Indonesia asal Maluku Tenggara. KS Tubun juga pernah bergabung melawan DI, TII, dan PRRI. Ia juga turut memberikan sumbangsih dalam operasi Trikora, pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, KS Tubun menjadi salah satu korban dari gerakan 30 September. KS Tubun pun menjadi pahlawan revolusi pertama yang diakui dari kepolisian. Kehidupan Karel Satsui Tubun lahir di Rumadian, Maluku Tenggara pada tanggal 4 Oktober 1928. Ayahnya bernama Primus Satsui Tubun, dikenal oleh rakyat Maluku Tenggara sebagai seorang yang taat akan agama. Ibu KS Tubun sendiri sudah meninggal dunia sejak ia berusia 7 tahun. KS Tubun bertumbuh menjadi seorang anak yang memiliki sikap militan, rajin, serta pekerja keras. Ia bersekolah di SD Kristen Katolik sejak tahun 1935 dan tamat pada 1941. Saat sudah dewasa, KS Tubun memutuskan untuk bergabung menjadi anggota Polri atau Kepolisian Nasional Indonesia, dan ia pun diterima dan mengikuti pendidikan polisi. Setelah lulus di Polri, KS Tubun kemudian ditempatkan di Kesatuan Brimob Ambon dengan pangkat agen polisi kelas 2 atau yang sekarang disebut Bayangkara 2 Polisi. Lalu ia ditarik ke Jakarta dan mendapat pangkat polisi kelas 1 atau yang sekarang Bayangkara 1 Polisi. Pada tahun yang sama, pada tahun 1954, KS Tubun mengikuti latihan Brimob di Sekolah Polisi Negara Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 18 Februari 1955, KS Tubun bertugas di Sumatera Utara. Dia juga sempat bertugas di Aceh pada tahun 1956 selama 3 bulan. Saat sedang bertugas di Aceh, tengah terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan pimpinan Daud Baureh. Selesainya bertugas pada tahun 1958, KS Tubun ditarik kembali ke Jakarta. Kemudian ia ditempatkan di Ciputat. Namun, di Sulawesi Utara tengah terjadi pemberontakan Permesta dan DI TII yang dipimpin oleh Kahar Muzekar di Sulawesi Selatan, sehingga KS Tubun dikirim ke Sulawesi selama 6 bulan. Pada tanggal 2 September 1960, KS Tubun dikirim ke Sumatera Barat selama 6 bulan untuk mengatasi pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau dikenal dengan PRRI. Ia bertugas di bagian lapisan baja kompi C1129. Setelah itu, KS Tubun bergabung dalam Angkatan Darat. Selain turut melawan DI, TII, dan PRRI Permesta, KS Tubun juga ikut dalam operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 16 Maret 1963, KS Tubun ditugaskan pada Trikora atau Tri Komando Rakyat untuk turut membantu dalam rangka pembebasan Irian Barat. Ia bertugas dalam operasi ini selama 10 bulan di perbatasan Irian Barat. KS Tubun ditugaskan sebagai pasukan kompi gabungan Brigade Mobil dari Jakarta untuk membantu Kesatuan Brigade Mobil di Maluku yang dikoordinasi oleh Komisaris Polisi V. Karamoy, Komandan Brigade Mobil Provinsi Maluku. Setelah selesai dari Trikora,
KS Tubun pun ditarik kembali ke Jakarta. Ia diberi kenaikan pangkat menjadi brigadir polisi. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa yang dikenal dengan G30S PKI. Mereka yang menamakan diri sebagai Gerakan 30 September dengan cara paksa telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Salah satu yang mereka culik adalah A.H. Nasution, dipimpin oleh Pelda Jahuru dari Resimen Cakrabirawa. Ia mengirim pasukan untuk melakukan gerakan penculikan terhadap Jenderal Nasution. Karena rumah Nasution berdekatan dengan kediaman Wakil Perdana Menteri Indonesia, yaitu J. Laimena, mereka berusaha melumpuhkan pengawal yang berada di kediaman tersebut lebih dahulu. Saat itu, petugas yang sedang berjaga di rumah Laimena adalah KS Tubun. Para penculik mulai melancarkan aksi mereka. Para penculik ini terus berusaha untuk menerobos masuk ke dalam kediaman Laimena. Karena tidak ingin membiarkan hal ini terjadi, KS Tubun melakukan perlawanan. Dia berusaha untuk menahan pasukan penculik tidak masuk ke dalam kediaman Laimena. Tiba-tiba tubuh KS Tubun diberi sebuah timah panas yang membuatnya tersungkur tidak berdaya. Tembakan pun mendarat di tubuhnya. Karena KS Tubun juga kalah jumlah, dia pun tewas ditembak oleh para penculik. Ia pun meninggal dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965 saat sedang menjaga rumah Laimena. Atas segala jasa-jasa KS Tubun, dia pun dikukuhkan menjadi pahlawan revolusi Indonesia. Selain itu, pangkatnya juga dinaikkan menjadi Ajun Inspektur 2 Polisi. Nama KS Tubun juga kini diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang Republik Indonesia. Kapal tersebut bernama KRL Karel Satsui Tubun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberi gelar kehormatan kepada Karel Satsui Tubun dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Nama Karel Satsui Tubun juga diabadikan pada Bandar Udara Karel Satsui Tubun, tepatnya di Pelabuhan Ratu dan di Ibra, Maluku Tenggara. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.